Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Meriuli Panjaitan dengan NIM 859869969. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Medan, Pokjartoba, kelas A. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Palma Juanta SSI MPD sebagai tutor saya yang telah membimbing saya sampai saat ini. Baiklah Bapak Ibu, lewat video ini saya akan menjelaskan tentang mekanik. Mekanik ini terdiri dari gaya, gerak, dan ada pesawat sederhana. Nah, sebelum saya menjelaskannya, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat apa itu mekanik. Mekanik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak dan gaya serta pengaruhnya terhadap benda. Secara singkat, mekanik menjelaskan mengapa sebuah benda bergerak atau diam dan bagaimana gaya menyebabkan perubahan dalam gerakan tersebut. Baik, berikut adalah poin-poin tentang mekanik. Yang pertama itu ada gaya, yang kedua ada gerak, dan yang ketiga ada pesawat sederhana. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanik gaya. Gaya adalah interaksi yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya dorong, gaya gesek, dan masih banyak gaya yang lainnya. Berikut beberapa macam gaya yang umum kita temui beserta contohnya. Yang pertama ada gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa. Contoh, buah jatuh dari pohon, kita berpijak di tanah. Dan yang kedua itu ada gaya gesek. Gaya gesek ini gaya yang timbul akibat dua permukaan dan benda yang saling bersentuhan. Contohnya, gesekan antara ban mobil dengan jalan. Gesekan antara sepatu dengan lantai. Yang ketiga itu ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kontraksi, contohnya mengangkat beban atau berjalan, berlari. Yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas ini gaya yang dapat dihasilkan oleh benda elastis yang direnggangkan atau dimanfaatkan. Nah, contohnya adalah pegas pada suspensi kendaraan, pegas pada kasur. Selanjutnya ada gaya listrik. Apa sih itu gaya listrik? Gaya listrik itu gaya yang timbul akibat interaksi muatan listrik. Contohnya, interaksi antara elektron dan inti atom, gaya pada motor listrik. Selanjutnya ya gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul akibat interaksi magnet. Seperti contoh gaya tarik-menarik antara magnet dengan besi, gaya pada kompas, dan yang lainnya. Selanjutnya ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini adalah gaya yang bekerja pada tali saat ditarik. Contoh, gaya pada tali saat menarik ember dari sumur, gaya pada tali saat bermain layang-layang, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada gaya normal. Gaya normal adalah reaksi yang diberikan oleh suatu permukaan terhadap benda yang berada di atasnya. Seperti contoh, gaya yang diberikan lantai pada kaki kita saat kita berdiri. Gaya yang diberikan meja pada buku yang diletakkan di atasnya. Selanjutnya ada gaya angkat atau gaya apung. Gaya apung atau gaya angkat ini adalah gaya yang bekerja pada benda yang berada dalam fluida atau zat cair atau gas. Contohnya, kapal dapat mengapung di dalam air, balon di udara dapat terbang. Kira-kira begitu jenis-jenis gaya beserta contohnya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mempraktekkan beberapa macam gaya. Yang ada itu gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya otot. Yang pertama saya akan mempraktekkan gaya gravitasi di mana sepatu bergesekan dengan lantai. Kedua itu ada gaya gesek di mana contohnya adalah gesekan antara sepatu dengan lantai. Ini termasuk dengan gaya gravitasi, kita menginjakkan kaki dengan tanah. Dan saya akan mempraktekkan gaya otot, ada dengan gaya mengangkat beban, berjalan, berlari. Dan itu semua menggunakan otot. Dan yang kedua, kita akan masuk ke dalam pembelajaran mengenai gerak. Gerak benda adalah perubahan posisi suatu benda dari satu tempat ke tempat lain terhadap satu titik atau acuan tertentu. Benda dikatakan bergerak jika terjadi perpindahan tempat.
Oke, berikut adalah penjelasan singkat tentang mengenai konsep-konsep gerak benda yang ada di sekitar kita beserta contohnya. Yang pertama itu ada jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Jarak adalah besaran skalar yang hanya memiliki nilai ya. Contoh, mobil bergerak dari A ke B sejauh 10 km, lalu si C sejauh 15 km, jarak total yang ditempuh mobil adalah 15 km. Yang kedua itu ada perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Contoh dari posisi A ke posisi B. Contoh, mobil bergerak dari arah A ke arah B atau dari barat ke timur. Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan persatuan waktu. Kecepatan juga itu disebut dengan besaran vektor. Contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke arah utara. Atau sebuah kapal pesiar bergerak dari Batam ke Singapura dengan kecepatan contoh 2 km per jam. Dan selanjutnya itu ada kelajuan. Kelajuan ini adalah jarak yang ditempuh persatuan waktu. Kelajuan juga bisa disebut dengan besaran skalar. Contoh, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan ini perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan juga vektor. Percepatan juga dapat disebut sebagai besaran vektor. Contoh, sebuah mobil yang awalnya diam kemudian bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Setelah 1 detik maka percepatannya adalah 2 meter per second. Yang terakhir itu ada gerak lurus. Gerak lurus ini adalah gerak benda dengan lintasan berupa garis lurus. Contoh, gerak pada rel kereta api yang lurus, gerak mobil di jalan tol yang lurus. Di sini saya akan membuat contoh gerak, contoh gaya gerak. Gaya gerak itu bisa dengan gaya menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan kepala, dan masih banyak contoh yang lainnya. Dan yang ketiga, di bagian ketiga saat pembelajaran pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan mengubah arah atau besaran gaya. Tujuan penggunaan pesawat sederhana adalah untuk melipat gandakan gaya atau kemampuan, mengubah arah gaya atau memperbesar kecepatan. Jenis-jenis pesawat sederhana. Terdapat 4 jenis pesawat sederhana yang umum digunakan. Yang pertama ada tuas, yang kedua ada katrol, yang ketiga ada bidang miring, dan yang keempat itu ada roda berporos. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing 4 bagian pesawat sederhana. Yang pertama itu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit ini adalah alat yang digunakan batang kaku yang berputar pada titik tumpu untuk mengangkat, mencabut, atau memindahkan benda berat. Contohnya termasuk gunting, tang, dan linggis, dan masih banyak yang lain. Yang kedua ada katrol. Katrol ini adalah roda beralur yang terhubung dengan tali, digunakan untuk mengubah arah gaya untuk mempermudah pengangkatan beban. Contoh adalah katrol pada sumur timba dan tiang bendera. Dan yang ketiga ada bidang miring. Bidang miring ini adalah permukaan datar yang diletakkan miring untuk mengurangi gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ke ketinggian tertentu. Contohnya adalah tangga dan jalan berkelok di pegunungan. Dan yang terakhir ada roda berporos. Roda berporos ini adalah alat yang terdiri dari roda dan poros yang berputar bersamaan, memudahkan pemindahan benda dengan mengurangi gaya yang diperlukan. Contohnya adalah setir mobil dan troli. Kira-kira begitu yang dapat saya jelaskan tentang mekanik yang terbagi dari gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Saya menyadari bahwasanya banyak sekali kekurangan saya dalam menjelaskan video ini. Pertama-tama saya meminta maaf dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.